Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur kepada Tuhan, saudara. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali belajar firman-Nya. Saya mengajak kembali saudara merenungkan dari 1 Samuel. Hari ini kita akan merenungkan dan kita baca 1 Samuel 27. Ayat yang pertama saya bacakan untuk saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Saudara, membaca kehidupan Daud dalam perikop ini atau dalam pasal ini kita melihat Daud telah kehilangan kepercayaannya kepada Saul. Meskipun Saul telah berjanji tidak akan berbuat jahat lagi kepada Daud, ada perasaan takut dan khawatir dalam hati Daud kalau nantinya Saul akan kembali mencari kesempatan untuk membunuh dia. Maka dia mencari jalan keluar, saudara. Kali ini jalan keluarnya boleh dikatakan tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Dia pergi ke daerah musuh, yaitu bangsa Filistin dengan 600 orang lainnya. Saudara, mungkin kita berpikir ngapain sih Daud itu pergi ke orang Filistin? Bukannya dia itu mencari masalah, menyerahkan diri untuk mendapat hukuman karena orang Filistin adalah musuh dari bangsa Israel. Apalagi Daud itu pernah membunuh pahlawan orang Filistin, yaitu sang raksasa Goliat, saudara. Pada waktu itu pemikiran Daud sederhana sekali, saudara. Dia berpikir kalau dia berada di daerah musuh, maka Saul tidak akan mengejarnya. Dan memang kalau kita lihat faktanya, Saul tidak berniat mengejar lagi Daud. Meskipun ada orang yang memberitahu dia di mana Daud berada pada waktu itu. Nah saudara, kekhawatiran Daud menunjukkan bahwa dia sudah kehilangan iman kepada Tuhan. Walaupun Daud sudah berkali-kali mengalami pertolongan Tuhan terhadapnya jahat Saul. Tetapi karena peristiwa itu terjadi berulang kali terus-menerus, saudara. Hal itu membuat Daud memutuskan untuk lebih menjalani rencananya sendiri daripada mempercayai Tuhan. Itu bisa kita baca dalam ayat pertama tadi. Dia lebih mempercayai perlindungan musuh daripada Tuhan. Saudara, sungguh berbanding terbalik dengan janji Tuhan kepadanya untuk menjadi Raja Israel. Ia bahkan berpikiran negatif bahwa tidak ada yang lebih baik baginya selain meluputkan diri ke negeri orang Filistin. Daud yang sebelumnya begitu gigih mempertahankan hidup benar dengan tidak membunuh Saul, kini bertindak salah, saudara. Tindakan ini akhirnya menimbulkan banyak masalah sampai-sampai dia harus berbohong kepada Raja Akis. Walaupun akhirnya Tuhan menolong dia, tetapi Daud harus membayar harga atas kesalahan tersebut. Saudara kasih Tuhan, kita pun sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita bisa saja meragukan janji-janji firman Tuhan. Terlepas dari berapa lama kita menjadi orang percaya. Saat berada dalam kondisi tertekan, ada kalanya iman kita terguncang dan kita tergoda untuk menyimpang dari firman Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 26 ayat 23a dijelaskan bahwa Tuhan menghargai bahkan membalas kebenaran dan kesetiaan anak-anaknya. Itu sebabnya, saudara, betapapun situasi sangat menghimpit kehidupan kita, setiap keputusan dan tindakan kita harus tetap selaras dengan firman Tuhan, dengan kehendak Dia. Saat hendak mengambil keputusan, cobalah berpikir apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita. Dengan tindakan yang akan kita perbuat ini, kita senantiasa berpikir untuk selaras dengan rencana dan juga kehendak Tuhan. Saudara, jangan pernah bosan untuk hidup benar dan jangan izinkan tekanan yang membuat kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, kita senantiasa ingat akan Tuhan di saat menghadapi berbagai macam kesulitan. Jangan pernah menggunakan kepandaian kita, pengalaman kita untuk mengatasi masalah kita hadapi. Mari kita senantiasa datang kepada Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan dan kita percaya. Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia senantiasa siap untuk menolong kita. Tangannya telur untuk menolong kita. Itu sebabnya jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Dan jangan pernah lupa untuk senantiasa datang minta hikmat dan juga pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, tolong kami agar tidak menggunakan akal budi kami sendiri
di dalam mengatasi kesulitan yang sedang kami hadapi. Tetapi kami tetap mengandalkan pertolongan dan hikmat Tuhan, sehingga kami tidak terjerumus ke dalam tindakan yang tidak Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.